Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai sistem medis, khususnya terkait dengan variasi atau unifikasinya. Sebelum masuk pada materi pembahasan yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Sabrina Purnama, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Bakat Jati Prastyo, kemudian yang ketiga ada Briansia, dan yang keempat ada Kristina Bintang Rezeki Turnip. Baik, kita masuk pada materi pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian sistem medis. Sistem medis itu merupakan sejumlah bagian yang saling berkaitan secara mutual dan sistematis dalam memberikan layanan kesehatan yang disusun dalam bentuk rancangan kerja, mulai dari perencanaan, metode, alat, atau tata cara dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Sistem medis memiliki beberapa variasi atau unifikasi atau jenis-jenisnya. Nah, dalam menjelaskan mengenai sistem medis ini, kita dapat menggunakan 3 alat ukur atau 3 aspek dalam merinci perbedaannya. Yang pertama ada aspek ontologis, kemudian yang kedua ada aspek epistemologis, dan yang ketiga ada aspek aksiologis. Aspek ontologis itu terkait dengan bagaimana suatu sistem medis mendefinisikan suatu penyakit. Kemudian yang kedua ada aspek epistemologis. Aspek ini terkait dengan bagaimana suatu sistem medis itu mendapatkan ilmu atau teknik-teknik medisnya. Dan yang ketiga ada aspek aksiologis. Aspek ini terkait dengan bagaimana suatu sistem medis itu berperan dalam kehidupan manusia. Nah, variasi sistem medis yang pertama ada variasi sistem etnomedis, di mana sistem etnomedis ini merujuk pada model pengobatan yang banyak digunakan oleh sebuah komunitas atau masyarakat tertentu. Pada umumnya, sistem ini terdapat pada masyarakat tradisional. Seiring dengan pemahaman ini, maka penyakit itu merupakan satu bentuk persepsi budaya individu sesuai dengan anutan budaya komunitasnya. Oleh karena itu, secara sederhananya, penyakit bisa dimaknai sebagai gangguan hidup. Adapun sumber penyakitnya bisa berasal dari salah makan, salah perilaku, ataupun gangguan dari makhluk supranatural. Anderson dan Foster berpendapat bahwa penyakit atau disease pada masyarakat tradisional itu terdapat 2 konsep diantaranya, khususnya penyakit pada masyarakat non-barat. Adapun 2 konsep tersebut ada yang pertama konsep personalitik dan yang kedua ada konsep naturalistik. Konsep personalitik itu melihat bahwa penyakit atau illness itu disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif yang dapat berupa makhluk supranatural seperti makhluk gaib atau dewa-dewa. Kemudian dapat juga disebabkan karena makhluk bukan manusia seperti hantu, roh leluhur atau roh jahat. Dan kemudian juga dapat disebabkan oleh makhluk-makhluk manusia seperti tukang sihir, tukang santet, tukang tenung, dan lain sebagainya. Kemudian konsep yang kedua ada konsep naturalistik, di mana konsep ini melihat bahwa penyakit atau illness itu dijelaskan dengan istilah-istilah yang sistematik dan bukan pribadi. Naturalistik mengakui adanya suatu model keseimbangan sehat terjadi karena unsur-unsur tetap dalam tubuh manusia seperti panas, dingin, cairan tubuh berada dalam keadaan seimbang menurut usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. Apabila keseimbangan tersebut terganggu, maka hasilnya adalah penyakit. Contohnya seperti apabila suhu tubuh manusia tidak seimbang, apabila terlalu panas atau terlalu dingin, maka orang tersebut dikatakan sakit. Contoh lain seperti kadar gula atau kadar lemak, kadar asam urat, asam lambung yang tidak seimbang, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang sakit. Nah, adapun contoh yang termasuk sebagai sistem etnomedis itu adalah seperti pengobatan berasal dari Cina, khususnya yaitu akupuntur dan refleksi. Kemudian juga ada sistem pengobatan dari Yunani seperti patologi humoral. Sistem medis rasional empiris. Jean-François Sobieski menjelaskan bahwa asal-usul sistem medis barat adalah dikembangkan dari model Kartesian yang bersifat dualisme.
yaitu manusia sebagai makhluk yang terdiri atas mind, spirit, dan real. Pada perkembangan selanjutnya, pendekatan biomedis barat ini berkembang sesuai dengan hasil penelitian dan data-data empiris. Sistem medis ini dapat disebut sebagai satu sistem medis di dunia barat yang menyandarkan pada tradisi pemikiran Yunani. Ciri utama dari sistem medis ini adalah penggunaan pola pikir rasional empiris sebagai landasan pengembangan sistem medis. Dengan kesadaran seperti itu, maka yang disebut penyakit menurut Daldiono tahun 2007 adalah suatu keadaan atau kondisi tubuh di mana terdapat kerusakan organ tubuh. Karena ada kerusakan, dengan sendiri timbul rasa sakit. Rasa sakit akibat kerusakan organ disebut gejala penyakit, sedangkan adanya kerusakan organ yang biasanya perlu dideteksi atau ditemukan oleh dokter disebut tanda penyakit. Sedangkan teori timbulnya penyakit menurut pandangan Daldiono cukup bervariasi, yaitu yang pertama yakni penyakit timbul karena ada bakteri dan lazim disebut infeksi. Yang kedua, penyakit muncul karena ada pengaruh perubahan cuaca. Yang ketiga, penyakit timbul karena faktor yang ada dalam tubuh manusia, misalnya hipertensi atau diabetes mellitus. Yang keempat, penyakit dapat muncul karena ada 3 faktor penyebab sebelumnya bertemu dalam satu kondisi yang disebut trias epidemiologi, yaitu lingkungan, manusia, dan faktor luar. Berdasarkan pemikiran ini, dapat disebutkan bahwa dalam sistem medis, sakit dan sumber penyakit itu adalah sesuatu hal yang masuk akal, rasional, dan empiris. Cara pengujian dan pemecahan masalahnya dapat dilakukan secara ilmiah, sesuai dengan metode ilmiah dan dapat diuji secara berulang. Upaya untuk mendapat ilmu sistem medis rasional dan empiris ini lebih bersifat terbuka. Semua orang dapat belajar, sepanjang bisa menggunakan akal dan pikirannya, serta usaha ilmiahnya. Peran dokter dan para medis sangat dihargai terkait mengenai pengetahuan ilmiah sistem medis ini. Dalam kalangan ilmuwan, ada yang memposisikan pengobatan sebagai seni dan ilmu. Pengobatan ini mencakup teknologi pencegahan kehamilan, kelahiran, diagnosis, dan akhirnya memberikan perlakuan ataupun treatment baik yang bersifat kuratif maupun paliatif. Sistem medis keagamaan. Sistem medis ini berasal dari ajaran agama yang bersumber dari kitab suci atau prophetic medicine. Tapi ada juga sistem medis yang bersumber dari agama yang bukan agama revelation, atau ilmu wahyu yang disebut dengan istilah religio medicine. Salah satu religio medicine berkembang di negara Hindustan yang berpangkal pada Ajurveda dan Samkhya Darsana. Menurut falsafah ini, penyebab penyakit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada adiatmika, penyebab yang intrinsik atau berasal dari tubuh dan pikiran si penderita sendiri. Yang kedua ada adibantika, penyakit ekstrinsik yang berasal dari luar tubuh seperti kecelakaan atau digigit ular. Yang ketiga ada adidarvika, penyakit yang berasal dari kekuatan supernatural, misalnya pengaruh atmosfer, planet, dan lain-lain. Islam adalah salah satu sistem medis yang termasuk ke dalam kategori sistem medis profetik. Dalam sistem medis ini berbeda dengan sistem medis budaya maupun sistem medis rasional empiris karena bukan lahir dari sebuah hasil pemikiran manusia secara murni. Sistem medis ini bersifat supranatural sehingga konstruksi ilmu kesehatannya cenderung merupakan bagian dari upaya deduksi pengetahuan keagamaan ke dalam pengetahuan empiris. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem medis Islam adalah sistem medis yang dikonseptualisasikan dan dikembangkan oleh orang Islam dari berbagai ras, etnis, dan iklim. Selama lebih dari 1 milenium sejak kelahiran komunitas Islam yang pertama hingga sekarang. Pada pembahasan selanjutnya yaitu unsur universal dalam sistem-sistem medis. Pertama, sistem medis merupakan integral dari kebudayaan-kebudayaan. Dikatakan bahwa sistem medis berkaitan dengan keseluruhan pola-pola kebudayaan. Masyarakat menganggap bahwa sakit adalah keadaan individu mengalami serangkaian gangguan fisik yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Anak yang sakit ditandai dengan tingkah laku rewel, sering menangis, dan tidak nafsu makan. Orang dewasa dianggap sakit jika lesu, tidak dapat bekerja, kehilangan nafsu makan. Masyarakat menggolongkan penyebab sakit ke dalam 3 bagian, yaitu pertama, karena pengaruh gejala alam seperti panas atau dingin terhadap tubuh manusia. Kedua, makanan yang diklasifikasikan ke dalam makanan panas dan dingin. Ketiga, supranatural atau roh, guna-guna, setan, dan lain-lain. Untuk mengobati sakit yang termasuk ke dalam golongan pertama dan kedua,
dapat digunakan obat-obatan, ramuan-ramuan, pijat, kerok, pantangan makan, dan bantuan tenaga kesehatan. Untuk penyebab sakit yang ketiga, harus dimintai bantuan dukun, kiai, dan lain-lain. Dengan demikian, upaya penanggulangannya tergantung kepada kepercayaan mereka terhadap penyebab sakit. Kedua yaitu penyakit ditentukan oleh kebudayaan. Dari pandangan budaya, penyakit adalah pengakuan sosial bahwa seseorang itu tidak bisa menjalankan peran normalnya secara wajar dan harus dilakukan sesuatu terhadap kondisi tersebut. Dengan kata lain, harus dibedakan antara penyakit atau disease sebagai suatu konsep patologi dan penyakit atau illness sebagai suatu konsep kebudayaan. Illness adalah penyakit yang dianggap sebagai suatu konsep kebudayaan atau dapat dikategorikan konsep penyebab sakit personalistik di mana dianggap munculnya penyakit disebabkan oleh intervensi suatu agen aktif yang dapat berupa makhluk atau bukan manusia. Sedangkan disease adalah penyakit yang dianggap sebagai suatu konsep patologi atau dapat dikategorikan konsep penyebab sakit naturalistik, yaitu seseorang menderita sakit akibat pengaruh lingkungan, makanan, kebiasaan hidup, ketidakseimbangan dalam tubuh, persepsi kejadian penyakit yang berlainan dengan ilmu kesehatan sampai saat ini masih ada di masyarakat, dapat turun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan bahkan dapat berkembang luas. Seperti contohnya adalah persepsi masyarakat tentang penyakit malaria yang saat ini masih ada di beberapa daerah di pedesaan Papua atau Irian Jaya. Ketiga yaitu sistem medis memiliki segi-segi pencegahan dan pengobatan. Segi-segi pencegahan umumnya dilakukan dengan upaya preventif dari tindakan individu itu sendiri. Dan tindakan ini merupakan tingkah laku individu yang secara logis mengikuti konsep tentang penyebab sakit, menjelaskan mengapa orang jatuh sakit, dan tentang apa yang harus dilakukan untuk menghindari penyakit itu. Apabila penduduk percaya bahwa penyakit terjadi karena dikirim oleh dewa-dewa atau leluhur yang marah atau menghukum suatu dosa, maka prosedur untuk melakukan upaya preventifnya adalah dengan pengakuan dosa. Contoh nyata dalam masyarakat di beberapa daerah yaitu penyakit kejang-kejang di mana masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa sakit panas dan kejang-kejang disebabkan oleh hantu. Di Indramayu pengobatannya adalah dengan pergi ke dukun atau memasukkan bayi ke bawah tempat tidur yang ditutupi jaring. Walaupun banyak praktik-praktik pencegahan ala pribumi tidak lebih dari mitos atau tahayul, namun beberapa tindakan memberikan hasil walaupun tidak untuk alasan yang diasumsikan. Namun hal demikian juga termasuk dalam upaya preventif di mana tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah penyakit. Keempat, sistem medis memiliki sejumlah fungsi. Pertama, sistem teori penyakit memberikan rasional bagi pengobatan. Maksudnya setiap penyakit memiliki upaya pengobatan demi kesembuhan si pasien. Kedua, sistem teori penyakit menjelaskan mengapa. Sistem teori penyakit tidak hanya mendiagnosis sebab penyakit dan memberikan pengobatan yang logis untuk penyembuhan, tetapi juga menjelaskan mengapa penyakit tersebut dapat menyerang seseorang. Ketiga, sistem-sistem teori penyakit berperan dalam memberi sanksi dan dorongan norma-norma budaya, sosial, dan moral. Hal ini menyatakan bahwa penyakit disebabkan oleh dosa, pelanggaran tabu, dan bentuk-bentuk lain dari kesalahan tindakan. Hal ini dilihat sebagai ganjaran bagi tingkah laku yang tidak baik atau tidak disukai. Keempat, sistem teori penyakit juga berperan dalam dorongan norma-norma budaya sosial dan moral. Psikiater John Caute menyatakan dalam sanksi atas ketidaksepakatan sosial di kalangan penduduk asli Australia, di mana timbal balik antara dominasi submisi digunakan oleh para dukun pribumi sebagai suatu dorongan menuju kesepakatan sosial. Kelima, sistem teori penyakit dapat memberikan rasional bagi pelaksanaan konservasi atau pelindungan alam. Hal ini dapat dilihat di kalangan tertentu, misalnya kalangan pemburu orang-orang India Tucano di daerah Amazon, Kolombia. Mereka tidak boleh sembarangan memburu, mereka harus mentaati beberapa peraturan tertentu dari sang penguasa yang ditakuti oleh orang-orang Tucano. Keenam, sistem teori penyakit dapat mengatasi agresi.
Dalam masyarakat luas yang terbuka, jumlah tertentu dari sifat-sifat agresif yang terbuka dapat diserap tanpa mengancam masyarakat. Namun, dalam masyarakat kecil yang tertutup, agresi terbuka merupakan ancaman yang tak dapat diterima bagi kelangsungan hidup masyarakat tertentu. Terakhir, peran nasionalistik pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional suatu negara berperan dalam pengembangan kebangsaan nasional. Hal ini dikarenakan pengobatan tradisional mencerminkan tingkatan kebudayaan suatu negara di masa silam. Selanjutnya adalah unsur pembeda dalam pengobatan kedokteran modern dengan pengobatan tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu tidak hanya mengenal yang namanya pengobatan kedokteran modern, tapi juga mengenal adanya pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif. Menurut Gianfranco Sobieski, sistem pengobatan tradisional atau traditional healing system cenderung dikembangkan dari sumber sistem kepercayaan spiritual atau agama. Sedangkan pengobatan modern merupakan cara pengobatan yang dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah dan berdasarkan pengetahuan dari berbagai aspek. Nah, apa saja yang menjadi pembeda antara sistem kedokteran modern dengan pengobatan tradisional itu terletak pada yang pertama adalah aspek keilmuan. Pada sistem kedokteran modern, itu bersifat empiris dan bisa dipelajari ilmunya. Para pelaku pengobatan modern yang disebut dengan dokter akan memiliki sertifikasi formal, serta para pelaku pengobatan atau para dokter itu percaya pada rasio atau teknologi. Sedangkan pada pengobatan tradisional, pelakunya itu mempercayai kekuatan supranatural atau bersifat tradisional magic. Nah, pewarisannya itu juga dilakukan secara turun-temurun dan harus melakukan pelatihan. Aspek yang kedua adalah teknologi. Nah, pada kedokteran modern ini tentunya sudah mengalami industrialisasi dan perkembangan. Sedangkan dalam pengobatan tradisional itu sifatnya masih sangat sederhana. Aspek yang ketiga itu ada sifat praktis dan pelaku. Pada kedokteran modern itu dikenal dengan adanya spesialisasi atau dokter spesialis. Sebagai contoh, spesialis anak, spesialis ortopedi dan traumatologi, atau spesialis radiasi. Selanjutnya juga para dokter ini akan mengenyam pendidikan formal atau yang biasa dikenal dengan pendidikan kedokteran. Sedangkan di pengobatan tradisional, pelaku pengobatan itu baur, artinya para pelaku pengobatan itu bisa mengobati banyak hal sekaligus. Lalu kita masuk pada bagian multikulturalisme layanan kesehatan. Layanan kesehatan saat ini masih lebih mencerminkan adanya pelapisan sosial dibandingkan dengan adanya penentuan terhadap multikulturalisme layanan kesehatan itu juga. Nah, gejala tersebut itu bukan hanya terjadi dalam skala makro pengobatan, namun juga terjadi dalam konteks internal layanan pengobatan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Whitney dan Sugler tahun 2002, mengenai hubungan antar dokter dan perawat itu cenderung mengambil posisi top down, di mana dokter di sini diposisikan atau memposisikan dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi sosial perawat. Nah, dari struktur seperti itu memunculkan adanya pelapisan sosial yang variatif, di mana para perawat sebagai subordinat dan pada sisi lain itu akan melahirkan sebuah konflik antar dokter dan perawat. Tidak hanya itu saja, sebenarnya di tingkat makro, stratifikasi layanan pengobatan juga terjadi karena adanya interpretasi mengenai status lembaga layanan pengobatan itu sendiri. Konsep pengobatan alternatif dan konsep pengobatan tradisional mengalami status sosial yang melemah dibandingkan dengan peranata kesehatan modern atau pengobatan modern. Anggapan lain juga datang dari sebagian anggota masyarakat yang menganggap bahwa model pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional ini merupakan kelas kedua dibandingkan dengan pengobatan modern. Standar teknologi, keilmian, dan kapabilitas pelaku pengobatan itu menjadi salah satu variabel untuk mengukur kelas sosial dari peranata pengobatan itu sendiri. Sebagai contoh, dokter
yang berpendidikan sarjana akan diposisikan sebagai kelas sosial yang lebih unggul dibandingkan dengan para perawat yang hanya mengenyam pendidikan diploma. Contoh kedua adalah seorang tabib yang mendapatkan kemampuan pengobatan secara otodidak atau dipelajari secara mandiri, itu akan diposisikan sebagai kelas kedua di hadapan para dokter yang telah memiliki kemampuan pengobatan dari lembaga pendidikan yang sudah terpercaya. Nah, di era dominasi ekonomi, status ekonomi itu juga ternyata menimbulkan status sosial di masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat atau para masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi tinggi tidak hanya berobat ke rumah sakit atau dokter, tapi juga akan mencari pengobatan terbaik, bahkan sampai ke luar negeri. Berbeda dengan para masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ataupun ke bawah, itu bahkan untuk berobat ke rumah sakit saja akan diposisikan sebagai kelas kedua. Nah, kesadaran-kesadaran seperti inilah seolah-olah menjadi sebuah kesadaran kolektif di masyarakat yang didominasi oleh pemikiran kapitalis. Giddens 2001 juga mengatakan bahwa pengobatan modern merupakan reproduksi dari sistem tradisional medis, sehingga pengobatan modern menjadi sistem pengobatan yang mendominasi sistem pengobatan di negara modern ini. Sementara dengan kemunculannya pengobatan tradisional dan adanya peran sosial yang dikembangkan oleh pengobatan tradisional tersebut, menuntut adanya kebutuhan untuk melakukan kolaborasi antar keduanya. Baiklah teman-teman, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk kesalahan pengucapan, penyampaian, dan kekurangan materi, kami mohon maaf. Semoga dapat membantu. Terima kasih.